Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, di sini apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah dari semua ya. Baik, ada yang tahu tidak? Kali ini kita akan membahas tentang apa? Ya. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas teks berita. Lebih tepatnya, kita akan mengidentifikasi teks berita yang pernah kalian dengar atau kalian lihat. Sudah siap kalian untuk menerima materi pada pagi hari ini? Baik. Di sini ada yang sudah tahu? Sudah pernah mendengar apa itu teks berita? Yang tahu acungkan tangan. Baik. Jadi teks berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, jadi penyampaian berita ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ada secara lisan dan secara tulisan. Nah, kalau secara lisan itu apa? Misalnya yang pernah kalian lihat di acara televisi, reporter yang sedang membawakan acara berita. Nah, kalau secara tulisan, itu apa, Bu? Secara tulisan yang pernah kalian lihat di koran atau majalah-majalah yang pernah kalian baca. Setelah kita tahu apa itu teks berita, nah, pasti ada unsur-unsur berita di dalamnya. Jadi dalam proses memahami sebuah berita, tentunya kita harus memahami juga unsur-unsur apa yang ada di dalam sebuah berita tersebut. Nah, ada yang tahu di sini apa itu unsur-unsur berita? Ya, benar sekali, yaitu 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H itu? Ya benar. Jadi 5W plus 1H itu adalah what, who, when, where, why, and how. Benar sekali. Jadi yang pertama, what, apa? Yaitu berisi pertanyaan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Apa sih beritanya? Seperti itu. Lalu yang kedua ada who, siapa? Yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa ini. Lalu yang ketiga ada when, kapan, yaitu menyebutkan waktu terjadinya peristiwa ini. Jadi kapan sih peristiwanya, kapan sih kejadiannya, seperti itu. Lalu yang keempat ada where, di mana, benar. Jadi berisi deskripsi tentang tempat kejadian, di mana kejadian tersebut, di mana peristiwa tersebut terjadi, seperti itu. Lalu yang kelima ada why, mengapa, yaitu disertai alasan mengapa peristiwa ini terjadi, apa latar belakangnya, seperti itu. Dan terakhir ada how, yaitu bagaimana, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat apa yang ditimbulkan. Bagaimana? Apakah ada yang kurang jelas terkait dengan penjelasan Ibu yang telah Ibu sampaikan tadi? Adakah yang kurang paham? Alhamdulillah semua paham ya. Nah, setelah kalian memahami terkait pengertian teks berita dan unsur-unsur teks berita, Ibu akan memberikan penugasan, baik secara individu maupun kelompok. Jadi, yang pertama secara individu. Setelah ini Ibu akan menyajikan contoh berita, lalu kalian identifikasi unsur-unsur berita yang ada di dalam video berita tersebut dan dilakukan secara individu. Lalu yang kedua, buat
Buatlah kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 sampai 4 orang. Lalu carilah berita di berbagai macam sumber. Bisa di media cetak ataupun televisi. Lalu kalian identifikasi unsur-unsur berita yang ada di dalamnya. Baik, ada yang kurang paham mengenai penugasan kali ini? Baik, paham semua ya? Nah, semua sudah menerima materi pelajaran kali ini dengan baik. Terkait penugasan atau materi yang sebelumnya Ibu telah sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa semuanya sudah cukup jelas? Alhamdulillah. Baik, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.